warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Cahyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 2 dari Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah. Sebelumnya, bank syariah itu apa ya? Bank syariah adalah suatu bank yang dalam kegiatannya yakni menyimpan dana, meminjamkan dana, menghimpun dana, mengalokasikan dana masyarakat. Nah, tetapi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah seperti apa ya? Nah, yang pertama ada yang namanya bebas dari bunga atau riba. Bunga atau riba ini sangat dilarang dalam agama Islam. Nah, bank syariah lebih mengenal dengan istilah namanya bagi hasil. Bagi hasil di sini yang dimaksudnya adalah misalnya kita ingin meminjam dana kepada bank syariah dalam rangka untuk membuat suatu usaha. Nah, lalu bank syariah ini meminjamkan dananya lah kepada kita, namun dalam bentuk modal. Apabila kita telah menjalankan usaha yang kita akan buat tadi, lalu mendapatkan keuntungan maupun kerugian, kita akan melakukan bagi hasil dari apa yang telah kita sama-sama dapatkan tadi. Nah, yang kedua, bebas namanya dari masyir. Masyir di sini adalah keuntungan yang didapat, tidak ada namanya kerja keras. Nah, dalam syariat tidak mengenal ini. Bank syariah melarang ini karena kita akan mendapatkan keuntungan harus melalui namanya kerja keras. Tidak ada namanya kerahasiaan karena kita dalam melaksanakan kegiatan dalam bank syariah ini ada namanya perjanjian dan akad sebelum melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya bank syariah juga memberikan dana kepada hal-hal yang halal saja yang menurut ketentuan Islam itu benar. Lalu sejarah perkembangan bank syariah. Tentunya suatu bank mempunyai sejarahnya masing-masing. Nah, bagaimana perkembangan sejarah bank syariah di dunia dan di Indonesia? Bank syariah di dunia perkembangannya dimulai di negara Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Nah, lewat negara-negara inilah perkembangan bank syariah dimulai. Di Malaysia, bank syariah didirikan dengan nama Bank Islam Malaysia Bahruch atau BIMB. Nah, selanjutnya bank syariah muncul di negara-negara lainnya seperti di Mesir, di Emirat Arab, di Iran, Persia, Spirus, bahkan di negara-negara lainnya. Bahkan juga di benua-benua lainnya seperti benua Eropa, Asia, Australia, dan Amerika. Bank syariah juga berlaku untuk orang-orang yang non-muslim sekarang. Nah, bagaimana sih perkembangan bank syariah di Indonesia? Bank syariah di Indonesia pertama kali muncul akibat dari muamalat dari para MUI. Para MUI ini mengeluarkan muamalatnya, yakni membuka suatu bank syariah yang menggunakan prinsip Islam dengan nama PT Bank Muamalah Indonesia. Nah, PT Bank Muamalah Indonesia inilah yang menjadi cikal bakal bank-bank syariah di Indonesia lainnya, yang sekarang juga muncul yang namanya bank syariah milik pemerintah, yakni Bank Syariah Mandiri, dan juga ada bank syariah cabang dari bank konvensional, yakni seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan bank syariah lainnya. Bank syariah juga memiliki tawaran berbagai produk yang tidak kalah dengan bank konvensional. Apa saja sih produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah? Yakni pertama ada namanya al-wadiyah atau simpanan. Yang kedua adanya pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya ada namanya bai as-salam.
bai al-murabaah, al-ijroh atau leasing, al-kafalah, al-hawalah, ar-ron, al-wakalah, al-istihnah. Nah, tentu banyak kan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah ini? Ya, tentu banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu saja dari produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Saya akan menjelaskan tentang namanya al-wadiyah atau simpanan. Al-wadiyah adalah suatu titipan murni atau simpanan yang disimpan oleh si penyimpan untuk dititipkan kepada si penerima simpanan, yang tentunya harus dipastikan orang yang menerima simpanan tersebut adalah orang yang amanah, karena mereka harus bertanggung jawab atas kelalaian, kehilangan, kerusakan dari barang yang disimpan oleh si penyimpan tadi. Nah, sedangkan si penyimpan tadi tidak bertanggung jawab apabila barang tersebut mengalami kehilangan, kerusakan, kelalaian, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh bank terhadap barang yang disimpannya tersebut? Tentunya tidak akan dibiarkan begitu saja, dibiarkan nganggur begitu saja. Tentunya akan dipakai untuk kegiatan ekonomi yang akan membantu masyarakat dan negara. Sebelumnya juga, si bank tersebut harus memperoleh izin dari pihak si penyimpan tadi. Jika si pihak penyimpan tadi telah memberikan izin, maka jika bank mengalami keuntungan, maka keuntungan sepenuhnya akan dimiliki bank. Jika bank mengalami kerugian, maka itu juga tanggung jawab bank tersebut. Nah, ini yang namanya yad al-amanah. Si bank tersebut mempunyai hak yang namanya orang yang harus amanah, namun berpindah menjadi yad damanah, si penanggung jawab. Nah, itu tadi, si bank tersebut harus bertanggung jawab. Nah, jadi penyimpan tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Ya, penyimpan tersebut akan mendapatkan bonus atau insentif atas barang yang telah ia simpan. Namun harus memiliki batas-batas minimal pinjaman atau barangnya. Lalu bagaimana sih tata cara pelaksanaan dalam bank syariah jika kita ingin melakukan pinjaman atau simpanan atau kegiatan yang berkaitan dengan bank syariah? Yang pertama ada namanya akad. Akad di sini yang dimaksudkan jika kita ingin melakukan kegiatan antara satu orang dengan orang yang lain, nah kita harus melakukan akad. Nah, di dalam akad inilah kita dapat menentukan apa-apa yang telah kita sepakati dan harus dipatuhi, tidak boleh dibatalkan begitu saja. Dan juga ada yang namanya jaminan. Jaminan di sini adalah jaminan yang diberikan pihak penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban dari pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dapat pula dikatakan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lain mengenai penilaian kesehatan atas bank syariah. Bank syariah tentunya harus melakukan pengecekan penilaian kesehatan atas bank syariahnya tersebut. Pengecekan ini biasanya dilakukan setiap triwulan, yang biasanya meliputi faktor-faktor yang pertama permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga rentabilitas, yang keempat likuiditas, yang kelima sensitivitas terhadap resiko pasar, dan yang keenam manajemen. Penilaian peningkatan komponen tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang akan terjadi. Demikianlah beberapa hal yang saya ketahui mengenai bank syariah. Terima kasih atas perhatian.
dan telah menonton penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.